Ternyata bibit yang saya dapat itu bibit akhir ya, jadi atau bibit sortir. Assalamualaikum sahabat tani, berjumpa lagi. Di video kali ini saya ingin mengupdate ya perkembangan tanaman anggur sen muskat yang kita tanam pada bulan Agustus 2024 ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, makanya saya ingin update tanaman ini kemarin karena memang sesuai di video saya sebelumnya ya. Dan akan saya update tentang perkembangan tanaman ini setelah dia pertumbuhannya baik atau tidak ya. Nah, alhamdulillah ini sudah baik pertumbuhannya, karena di awal pertumbuhan tanaman ini ya dari bibit. Nah, ini dulu ceritanya bibit ini adalah bibit akhir teman-teman ya. Jadi ketika saya membeli bibit online itu saya dapat beberapa bibit akhir teman-teman. Nah, ini salah satunya teman-teman, varian sen muskat ini. Nah, ada bibit yang sudah lama tidak laku dan kondisinya kurus ya, lalu terserang oleh hama juga ya. Ternyata ada hama jamur embun tepungnya. Jadi ketika beberapa hari setelah saya unboxing bibit ini kemarin, dia ada jamur embun tepungnya teman-teman. Lalu batangnya ada kurus ya, kurus sekali, sekecil lidi batang awalnya. Lalu saya rawat, saya perbaiki. Ketika perakarannya saya lihat pada bibit ini kemarin sudah bertambah akarnya, lalu saya persiapkan lubang tanam ya. Jadi saya pindah tanamkan ke grounding setelah beberapa minggu agar bibitnya menyesuaikan dulu dengan kondisi ya, dengan adaptasi lah dengan lingkungan di sini, di lingkungan barunya diadaptasi beberapa minggu. Perakarannya saya cek sudah baik, lalu saya pindah tanamkan teman-teman. Nah, jadi ketika saya pindah tanamkan dia belum langsung vigor ya pertumbuhannya. Jadi kemarin sempat saya lakukan nasal break dulu karena pertumbuhannya setelah saya pindahkan itu stagnan lagi teman-teman. Nah, jadi ini bekas kemarin saya lakukan nasal break karena kemarin waktu dia awal pindah tanam dipindahkan, dia pertumbuhannya belum bagus, pucuk mudanya masih stagnan. Jadi saya break lagi, saya pancing untuk menumbuhkan tunas baru teman-teman. Nah, di sini sudah ada tunas baru yang tumbuh, lalu saya rawat. Nah, ini saya jadikan sekunder teman-teman ya itu. Nah, alhamdulillah sekarang pertumbuhannya sudah cukup baik teman-teman ya, cukup vigor. Nah, jadi sekunder ini saya bentuk sepanjang 2 meter teman-teman, karena dia di grounding. Lalu pertumbuhannya saya lihat ini cukup baik ya, cukup besar sekarang. Jadi tidak saya pendekkan untuk sekundernya, jadi saya biarkan 2 meter teman-teman, kurang lebih 2 meter ya sampai di sana itu. Karena sesuai dengan lokasi kita juga, panjangnya pas 2 meter di sana. Jadi saya bikin model tralis ya, tralis pagar seperti ini, semua tersiernya menghadap ke atas teman-teman. Nah, jadi kalau untuk treatment dan perawatannya itu sudah ada di video saya sebelumnya teman-teman ya. Sudah ada di video saya sebelumnya, saya bahas tuntas tentang perawatannya ya. Dan ini salah satu juga hasilnya teman-teman, karena memang kemarin saya beli beberapa bibit waktu itu, ternyata semua bibitnya itu akhir semua teman-teman yang dikirim dari sekian bibit yang saya pesan. Dan ini salah satunya. Nah, jadi dalam pembentukan sekarang ini sudah alhamdulillah sudah baik ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan juga teman-teman ketika kita memindah tanamkan atau kita menanamkan lokasi tanam yang ingin kita tanam anggur, itu perlu diperhatikan mataharinya teman-teman. Nah, ini di sini di lokasi saya ini mataharinya dari pagi sampai sore teman-teman ya. Jadi maksimal sekali untuk mataharinya, tinggal media tanamnya, perawatannya ya. Kalau lokasinya sudah bagus, tinggal media tanam dan perawatannya teman-teman. Nah, jadi ini ada di 2 meter sekunder ini teman-teman yang sudah saya rawat. Sejauh ini ada 16 tersier teman-teman ya. Jadi 16 tersier semua dari tunas air ya. Jadi saya rawat, sudah saya lakukan cell break. Dari 16 tersier ini nanti teman-teman akan mungkin akan ada yang di
eksekusi lagi teman-teman untuk tunas airnya. Jadi ada tunas air yang bakal kita kurangi, khususnya tunas air yang pertumbuhannya stagnan ya, atau sulit lama untuk mengejar, terlalu jauh tertinggalnya teman-teman. Ya, jadi tersier seperti apa, tunas air seperti apa yang perlu kita buang teman-teman. Nah, untuk yang pertama syaratnya seperti ini teman-teman. Ada tersier yang seperti ini ya, dia ini tersier juga. Nah, yang pertama dia terlalu dekat dengan tersier yang vigor yang ingin kita rawat teman-teman, itu syaratnya. Yang kedua itu tersier yang stagnan, terlalu jauh tertinggal teman-teman. Jadi kalau seumpama seperti dua ini teman-teman ya, nah ini kan tidak selisih terlalu jauh ya, ini dengan yang ini. Nah ini kita biarkan. Nah tapi kalau yang selisihnya sudah terlalu jauh, nah seperti ini teman-teman, seperti tersier yang ini dengan yang ini, nah ini kan sudah terlalu jauh teman-teman. Nah kita eksekusi saja nanti. Nah menunggunya akan lama. Nah ketika pembentukan tersier ini teman-teman, dari awal kita membentuk tersier ketika sekundernya sudah jadi, yang tak kalah penting untuk diperhatikan ialah ini teman-teman ya, di ujung sekunder kita ini akan ada tersier teman-teman ya, seperti ini. Nah tersier ini biasanya pertumbuhannya vigor sendiri teman-teman. Tuh biasanya dia akan sangat vigor karena nutrisinya ke ujung teman-teman ya. Itulah jenisnya, uniknya anggur ini teman-teman, dia selalu ke ujung, dorongan nutrisinya sangat tinggi di sini. Nah untuk tersier ini perlu kita batasi secara rutin teman-teman. Nah ini sudah saya batasi kemarin teman-teman ya. Nah sudah lakukan pembatasan axle brake agar tersier yang di belakang ini bisa menyusul teman-teman. Nah ini juga sudah mulai menyusul ya, seperti ini sudah aktif, ada 16 tersier. Nah kalau untuk panjang 2 meter seperti ini ya biasanya sih sekitaran 15 sampai 14 tersier atau 10 tersier juga nggak apa-apa teman-teman. Jadi kita maksimalkan saja, apalagi kalau pembentukan awal seperti ini. Nah kalau sudah yang kedua kan nanti kita akan melakukan yang namanya foundation pruning. Nah kita bentuk ulang mana tersier ini, nanti kita ratakan kembali ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau dalam pembentukan pertama, tapi semakin serempak semakin banyak tersiernya juga ya semakin baik teman-teman. Jadi tetap ya, untuk tersier yang pertumbuhannya terlalu vigor sendiri atau meninggalkan teman-teman yang lain jauh, itu segera di axle brake teman-teman. Jadi tidak jadi bisa seimbang merataan nutrisinya seperti ini. Nah ini juga kita axle brake ya. Jadi sudah ada 3 tersier ya, 4 tersier. Jadi ada 4 tersier ini yang pertumbuhannya sangat vigor, itu kita langsung lakukan axle brake atau pembatasan teman-teman. Jadi tersier yang lain yang masih tertinggal itu bisa cepat menyusul. Nah kalau untuk perawatan sendiri sudah ada di video saya sebelumnya. Jadi ini juga sebagai salah satu bukti ya bahwa bibit yang stagnan itu pun masih bisa bagus teman-teman, masih bisa baik kalau kita rawat dengan cara yang tepat dan benar teman-teman ya. Apalagi kalau bibit yang memang kondisinya sudah bagus, tentu akan lebih mudah lagi dalam melakukan perawatannya ketika kita menanamnya teman-teman. Nah, ini udah ada 2 ya, satu di video sebelumnya bibit Apkir yang saya rawat sekarang sudah baik pertumbuhannya, dan ini juga yang kedua ya. Ini yang kemarin itu varian akademik teman-teman. Nah yang ini untuk varian San Muskatnya. Bibit Apkir juga sama, kita rawat, kita perbaiki ya, dari media tanam, lokasi tanam, pemupukan ya, lalu perawatan hamanya. Alhamdulillah ini sudah mulai vigor teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman ya perkembangan tanaman kita. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh tanyakan di kolom komentar menyangkut tanaman ini atau seputar pembahasan kita ini, atau ada teman-teman yang punya pengalaman juga boleh dibagikan di kolom komentar biar kita paham sama-sama dan sama-sama paham ya. Sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Salam pertanian, salam kuku hitam.